Kami menyembah Tuhan yang hidup, yang ajaib dan yang dahsyat. Terima kasih buat hari ini. Biar hari ini menjadi hari kekuatan, hari Engkau melawat kami, hari kami diteguhkan, hari kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bicaralah, tembusi setiap kami, supaya kami bersuka cita di dalam kasih karunia. Mari Bapa bicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara luar biasa, saya mau terima kasih buat setiap kalian. Saudara, pada waktu kami perang, saudara ya di laut, saudara sangat mendukung dengan membuat makanan, mengirimkan semua perbekalan. Dari tempe, saudara ya, makan malam, makan pagi. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saudara, hari itu Tuhan menyuruh dan luar biasa. Secara manusia itu tidak mungkin, karena Tuhan menyuruh tanggal 6, 7, 8, 9. Dan kami coba cari tur, gak ada saudara. Kemudian Tuhan bilang cari Pelni. Saudara, pada waktu Pelni, saudara itu kapal harusnya buat ngangkut truk, buat ngangkut saudara amunisi atau perbekalan dari sini ke Kalimantan, Kalimantan ke sini. Jadi dari 1 sampai 5, deknya itu 8. Sebenarnya itu buat truk, buat parkiran. Saudara, dan buat orang itu cuma 250. Saudara, buat orang itu cuma 250 yang ada tempatnya, ada tempat seatnya maupun tempat tidurnya. Tapi Tuhan itu suruh kita perang 750 orang. Saudara bayangkan, kapal yang muatnya harusnya 250 penumpang ya, yang lainnya itu buat truk. Saudara, ini Tuhan suruh masuki 750. Tetapi yang ajaib, Tuhan buka jalan. Orang kapalnya mau nerima 750, asal kita bawa semua sendiri. Jadi saudara, kita bawa mulai dari matras. Saudara, itu kita bawa 700 saudara ya. Kita bawa tukang AC, kita bawa tukang WC, kita bawa tukang masak, saudara. Komplit kita bawa semuanya. Dan kemudian sampai orangnya bilang begini, sampai tukang listrik kita bawa, saudara. Dan tukang kapalnya bilang begini, gak pernah terjadi ya, ada orang bawa semua pergi, saudara. 750 orang dengan bawa tukang listrik, tukang AC, saudara, tukang WC, semuanya kami bawa, tukang masak. Dia bilang ini benar-benar keajaiban. Saudara, ini kapal-kapal tua, sudah 50 tahun umurnya. Dan hari itu perkiraan cuaca badai, saudara. Tapi sekali lagi kami melihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Saudara, hari itu Tuhan bilang begini, pukul laut 14 kali. Saudara, saya itu ke sana. Saya pikir ya cari pantai bisa, terus tinggal mukul bom gitu. Ternyata jarak dari saudara ya, dari daratan ke laut itu jauhnya setengah mati, saudara. Jadi buat mukul tidak bisa. Untung saya bilang sama sama Ibu Deborah Puji, Kak, cari cara Cak, buat bisa mukul laut 14 kali. Karena Tuhan bilang kalau tidak dipukul bakal ada badai gelombang. Saudara, dan Kak Puji itu hebat sekali. Dia mencari perahu cilik, saudara. Dapat, saudara. Dan kemudian di tengah lautan pakai perahu kecil, tiduran buat mukul, saudara, yang namanya laut 14 kali. Saudara, mungkin saudara bilang itu tindakan kenapa sih harus? Saudara, tindakan profetik itu adalah bukti iman. Dan setelah itu Tuhan yang mengerjakan. Itu bukti ketaatan. Setelah itu malaikat yang beresin. Saudara, dan pada waktu itu terjadi, tiba-tiba laut itu tenang. Sampai tukang nahkoda dan awak kapal ngomong begini, selama mereka melaut tidak pernah mereka melihat ombak setenang itu. Saudara, rata tenang. Saudara, selama ini ya, mereka dari Surabaya ke Balikpapan itu 36 jam sampai 40 jam. Saudara, dengan kami cuma 31 jam.
Saudara, pulangnya kami pecahkan rekor kami sendiri, 29 jam. Saudara, mereka bilang ini keajaiban. Saudara, dan begitu kami turun, besok paginya kan mereka pergi. Dia bilang, Bu, itu yang namanya ombak naik turun sampai gelombang, dan mereka balik lagi 36 jam. Saudara, kenyataan perang itu ajaib sekali. Kami itu melihat dan tidak ada, saudara, hujan sama sekali. Hujan itu rintik-rintik kalau malam supaya nggak panas. Kami kan tentukan cuacanya. Saudara, menurut perkiraan di laut, di tengah laut, saudara, itu cuacanya bisa sampai 35 sampai 40. Karena di tengah laut itu kan langsung tidak ada pohon-pohon. Saudara, dan kami ini bilang ini AC kapal wes elek. Kemudian yang harusnya buat 250 sekarang buat 750, tambah penumpang yang keburu masuk. Total tambah super truk 1000 orang. Jadi saudara bisa bayangkan panasnya kayak apa. Jadi kami tentukan tidak boleh lebih daripada 30. Saudara, dan itu keajaiban. Sepanjang perjalanan cuaca tidak pernah lebih dari 30, saudara. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, dahsyat dan ajaib. Saya berdoa saudara ini tidak berhenti. Dan pada waktu itu saya ini nanya begini, Tuhan, kenapa sih harus pergi harus 6, 7, 8, 9? Kenapa tidak boleh hari lain? Saudara, ada banyak alasan. Salah satu itu hari-hari yang ajaib. Saudara, yang pertama tanggal 6 itu hari korban. Dan korban yang sudah dibayar yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tapi kita juga harus meletakkan korban hidup. Saudara, yang kedua, saudara, hari itu hari anggur. Tuhan itu mau kita naikkan anggur manis, saudara, dengan pujian dan penyembahan kita. Saudara, tanggal 7 itu hari ulang tahunnya pasukan terdahsyat. Saudara, hari itu kami dilantik, saudara, 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian saudara, itu juga hari apa? Pangan sedunia. Dunia ini sedang resesi. Cuaca itu akan dikacaukan. Dan saudara ini tidak boleh berhenti berdoa. Karena apa? Saudara, Iran itu punya nuklir. Dan nuklirnya itu dibom. Saudara, biar bagaimanapun itu ada radiasi yang lepas. Dan kalau radiasi itu sampai manapun, saudara, dia akan merusak, saudara, yang namanya pelindung di atas. Merusak, saudara, cuaca. Dan itu membuat gagal panen. Saudara, karena itu saudara dan saya ini harus berdoa. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu harus pergi tanggal 7? Karena kamu menahan supaya tidak ada kelaparan. Tetapi seluruh dunia akan dapat pangan, dapat makan, karena itu hari pangan sedunia. Saudara, kemudian tanggal 8, saudara, itu hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita sedang minta lawatan. Dan ayat lawatan semua berhubungan dengan laut. Ayat lawatan itu berkata, kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi seperti air menutup lautan. Takut akan Tuhan akan memenuhi bumi seperti air menutup lautan. Saudara, bahkan dikatakan maka Tuhan akan memegang langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya, sampai semuanya akan menjadi kerajaan Tuhan. Saudara, rupanya semuanya. Dan Tuhan bilang, kalian perang di laut itu menguasai, saudara, 7 benua. Saudara bilang, Bu, kenapa? Kalau benua itu misah-misah. Tapi kalau laut, air itu semuanya bersambungan. Saudara, jadi perang dimanapun, lautnya, airnya kan ngalir kemana-mana. Saudara, 7 samudra. Nah, 7 samudranya nempel sama 7 benua. Saudara bisa mengerti? Tetapi air itu kan nguap ke atas. Dan kemudian kan dibawa ke seluruh bumi. Air itu muter, saudara, di bumi. Jadi menguasai juga 7 rim. Saudara, di atas, di bawah.
Saudara ya, manusia, saudara binatang, semuanya kena. Saudara dan Tuhan bilang, nak, berdoa supaya lawatan terjadi. Dan kami tanya, saudara, hari itu saya berpikir kenapa Tuhan ngotot. Ternyata Israel menyerang Iran minggu depannya. Dan kalau ini tidak ditahan, saudara, ini akan menjadi perang dunia ketiga. Saudara, orang bilang harus terjadi, ya. Tapi saudara mau terjadi sekarang atau pas kita sudah diangkat di awan-awan? Sudah diangkat di awan-awan, amin. Saudara, kita tidak mau. Saudara, kita tidak mau kelaparan. Kita tidak mau kena radiasi. Saudara, radiasi nuklir itu tidak bisa ditahan ya. Saudara tidak bisa begini, itu meledaknya di Iran, jauh, tidak bisa saudara. Radiasi itu keliling, nyebar ke seluruh dunia. Saudara, dan radiasi itu mengerikan. Kulit bisa melepuh, anak lahir bisa cacat. Saudara, semua saudara, yaitu kalau dibawa hujan, hujannya turun di mana saja, saudara, itu bisa menyebabkan kanker, kematian. Karena itu kenapa harus terjadi, ya. Tapi boleh terjadi kalau kita sudah diangkat di awan-awan, amin. Saudara, karena itulah kita perang. Dan Tuhan bilang, nak, tahan. Ya, hari-hari ini kita belum berhenti. Saudara bilang, Bu, hari itu sudah perang. Ya, itu baru permulaan. Karena peperangan ini setiap hari dorong-dorongan. Setiap hari saudara. Iblisnya maunya sekarang, Tuhannya maunya nanti, setelah kita diangkat di awan-awan. Saudara, iblis maunya seluruh dunia binasa, Tuhan maunya seluruh dunia diselamatkan. Jadi saya berdoa, jangan berhenti berperang, jangan berhenti berdoa. Terima kasih saudara bikin pasar murah, semuanya itu tidak akan sia-sia. Semuanya itu akan terus dan terus membuat cawan sampai seluruh bumi akan penuh kemuliaan. Saudara, jangan berhenti. Saudara bilang, Bu, seberapa itu berdampak? Sangat, sangat saudara. Dan kalau saudara berhenti, maka segera perang dunia ketiga. Saudara, kelaparan, kerusuhan, saudara, kehancuran akan melanda kita. Jadi saya berdoa, kalau orang bilang semuanya harus terjadi, memang Alkitab sudah bilang iya. Tapi saudara bilang cuma terjadinya kalau lawatan sudah terjadi. 85% sudah diselamatkan. Dan kita semua diangkat di awan-awan. Saya suka bilang sama teman-teman begini, kalau saya ini maunya, ya, kita kosongin bumi. 8 miliar diangkat di awan-awan, sisanya mungkin 1-2 bolehlah buat antikris. Ya, mau dihancurin bolehlah sisanya. Tetapi 8 miliar jiwa semuanya kita gotong, semuanya diangkat. Saudara bilang, Bu, itu kan terlalu tinggi. Lu ayatnya bilang kok, Tuhan tidak menginginkan satupun binasa. Betul kan? Jadi itu keinginan Tuhan atau keinginan saya? Keinginan Tuhan. Bagian kita tadi lo nyanyi, makanya saya sampai minta YouTube-nya ya, saya mau diajari iso ora iso kudu iso, ya. Saya mau. Saudara, sejujurnya nih ya, di hati saya kalau saudara bilang, Bu, Ibu pengen buat 8 miliar diselamatkan itu bisa. Secara manusia enggak bisa. Tapi saya dengar lagu tadi, saya mantap banget. Iso ora iso kudu iso, saudara ya. Karena Tuhan yang akan bertindak, amin. Ya, nanti saya minta YouTube-nya ya. Ya, saya mau ajarin semua orang harus nyanyi iso ora iso kudu iso, ya. Saudara, kalau Tuhan mau. Saudara, saya sampai tadi dengar lagu itu, saya bilang ini, Tuhan, Engkau itu kok tahu ya. Hati saya itu, saudara, tadi pagi bangun pagi lihat Amerika ngebom Iran, lemes saya saudara.
Saya bilang, Tuhan, ini baru ditahan, sudah ngebom lagi. Saudara ya, saudara, tapi begitu duduk di sini dengan lagu iso ora iso, aduh hati saya mantap. Udahlah, iso pasti, kudu iso, harus bisa menahan. Sampai kita diangkat di awan-awan, sampai 8 miliar jiwa diselamatkan. Sampai saudara ya, iblis kita sisain beberapa gelintir aja, saudara, dan semuanya yang bisa diselamatkan harus diselamatkan. Amin. Jadi kalau gereja lain semua tanya, kalian itu ngapain perang? Loh, ayatnya berkata, selama masih ada yang menahan, antikris tidak bisa menyatakan diri. Dan kita akan menahan sampai kita diangkat di awan-awan. Setelah itu memang harus terjadi, memang. Setelah itu harus terjadi kehancuran, ya. Setelah itu harus terjadi perang, ya. Setelah itu antikris berkuasa, ya. Tapi selama kita ada, kita jadi orang yang menahannya sampai kita diangkat di awan-awan bersama 8 miliar jiwa. Amin. Lagunya bersama jiwa-jiwa yang kita topang, saudara, yang kita doakan. Nah, hari ini inilah perang akhir zaman. Jadi saudara harus bagaimana sikapnya, hidupnya, bagaimana cara hidup. Saudara, orang-orang yang hidup di akhir zaman, di end time, di saudara waktu terakhir. Mari kita baca yang pertama. Saudara, dikatakan yakni, ya, kita langsung baca yang kuning-kuning supaya cepat. Boleh dikeluarkan PowerPoint-nya, ya. Saudara, kita bacanya yang kuning supaya gampang. Yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, terus di bawahnya, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam dalam satu pertempuran. Saudara, yang pertama, hari-hari ini jadilah pahlawan yang gagah perkasa. Saudara bilang, Bu, pahlawan itu kayak apa? Tidak mementingkan diri sendiri, tapi harus mementingkan kepentingan kerajaan Tuhan. Sekali lagi, hari-hari ini jangan pentingkan keadaan dirimu, pentingkan kerajaan surga. Saudara, hari itu Bu Elis bilang, Bu, sebenarnya keuangan saya mepet, tapi saya tetap memutuskan untuk kasih makan 700 pasukan kali 2. Saudara, ini namanya mementingkan kerajaan surga. Saudara, saya juga sama. Buat pergi ke kapal itu habis 2M, saudara. Walaupun orang sudah bayar, tetap harus ada tambahan ini itu. Orang kan mikirnya dia kalau sudah bayar sudah beres. Lah, minum, makan, saudara. Nah, ngangkut matras, saudara, semuanya. Yang bayar kan sebenarnya cuma separuhnya, saudara. Dan hari itu saya sampai jual emas, saudara. Saudara, saya punya beberapa emas, saya bilang jual aja, ya, kita pakai buat naik kapal. Sekali lagi, saudara, kita hari-hari ini harus pentingkan kerajaan surga. Tapi saya ini bersaksi sama saudara, setiap kali kita mementingkan kerajaan surga, jangan pernah takut, Dia akan limpahi kita dengan semua kebaikan. Tuhan itu tidak pernah berutang. Saudara, saya sudah jalan sama Tuhan, ya, lebih daripada 55 tahun. Setiap kali saya letakkan, saudara, korban, saya tidak berani bilang korban. Kalau korban itu hilang. Tapi kalau saya bilang investasi, saudara tahu bedanya korban sama investasi? Kalau investasi pasti balik dan lebih banyak. Saudara, setiap kali saya kasih itu investasi. Karena setiap kali Tuhan kembalikan, baik di dunia maupun saudara di surga. Dan setiap kali Dia kembalikan, selalu lebih banyak, lebih ajaib, lebih dahsyat. Saudara, ada seorang anak Tuhan,
dia miskin banget. Tapi hari itu dia tanya, Tuhan apa yang harus saya buat? Tuhan bilang begini, setiap hari bikin 5 nasi bungkus. Dan kamu jalan ke jalanan, cari orang yang membutuhkan, yang sudah tidak makan berhari-hari pagi. Saudara, dia setia. Setiap hari bikin 5 nasi bungkus. Saudara, dia bagikan. Saudara, ketika 6 bulan, ini rumahnya itu rumah kontrak. Di depannya itu ada space kosong kira-kira seluas ini. Rumahnya kecil tapi depannya kosong. Tiba-tiba ada orang datang bilang, Bu, ini rumahnya depannya kosong. Iya, saya pinjem ya buat nempatin LPG. Dia bilang, lah terus siapa yang jaga? Oh, kami bangunin kayak tenda-tendaan begitulah dari kayu dan besi. Asal boleh. Boleh. Saudara, dibangun. Dia tidak mikir, bahkan dia tidak nanya, saudara. Itu mau dikasih berapa? Dia pikir ya sudahlah daripada kosong. Saudara, ternyata setiap bulan dikasih 2 juta. Sampai dia bilang gini, aduh puji Tuhan. Saudara, tiba-tiba duitnya tambah 2 juta. Setelah LPG yang di situ, orang pada beli sama dia. Dia bilang, Pak boleh enggak saya ikut jualan? Oh boleh Bu, gini aja deh, ibu yang jualan, daripada cuma tempat nunggu jadi gudang, sekalian buka toko. Saudara, ujungnya dia buka toko, uangnya tambah lagi. Dia bilang, Bu sejak saya ngasih nasi bungkus sehari 5, tiba-tiba Tuhan kasih tambahan sebulan 5 juta. Saudara, dia nambah. Saudara, jadi 10 setiap hari. Tuhan ngasih dia setiap bulan tambahan 10 juta. Hari ini dia setiap hari 20 bungkus. Dan dia bersaksi sama saya, Tuhan setia Bu. Dengan segala macam yang saya nggak kepikir. Ada yang nitip besi, ada yang nitip segala macam. Saya hari ini punya rumah, punya mobil dulu kontrak. Saudara, dan dia bilang setiap bulan saya ditambahi Tuhan uang 20 juta. Saudara, ini namanya invest. Enggak tambah habis, tambah nambah. Dan setiap kita, ayo dahulukan kerajaan surga, maka namanya saudara pahlawan. Saudara, yang kedua, bisa mengayunkan tombak. Saudara, tombak ini bicara ketepatan. Saudara, mungkin Bu, saya tombaknya apa? Saudara, tadi Bu Elis bilang, Tuhan kok nyuruh saya pergi cuma buat nyanyi. Itu tombakmu. Nyanyi menyembah Tuhan. Saudara, hari itu saya ada di Belanda. Dan Tuhan bilang begini, kamu puterin aja 7 kali itu apartemen. Saudara, apartemennya penuh dengan kejijikan. Saudara, ada yang namanya Samenwonen, narkoba, saudara, pelacuran, semuanya. Tuhan bilang puterin 7 kali. Saudara, itu apartemennya gede ya, 17 lantai. Saya puterin 7 kali. Malamnya angin bertiup, bam, itu apartemen miring gini. Dan tiba-tiba pemerintah bilang begini, semua keluar. Dan apartemen itu diperombak. Tidak boleh ada pelacuran, tidak boleh ada kenajisan, tidak boleh ada narkoba. Jadi apartemen paling bersih. Loh, saya bagiannya cuma apa? Muterin 7 kali. Memang capek. Saya butuh 7 jam, saudara, buat muterin. Anak gede, saudara, jalan kaki. Tapi itu tombak. Itu tombak, saudara. Saudara, kalau saudara mengerjakan bagian saudara, ban, selesaikan, malaikat yang kerjakan, Tuhan yang selesaikan. Tadi lagunya bilang, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang beresi, Tuhan yang benahi. Tapi tombak yang saudara harus ayunkan. Alkitab berkata itu. Saudara, harus ada orang yang mukul panahnya ke bawah.
Harus ada Musa yang angkat tangan ke atas. Harus ada Joshua yang maju perang. Harus ada Elisa yang nebar, saudara, garam. Itu tombak. Saudara, ada seorang ibu, saudara, dia dibilangin begini sama Tuhan, kamu harus memenangkan. Ini ibu tua, miskin, umurnya sudah 65. Saudara, Tuhan bilang begini, kamu harus menangkan satu kota. Bikin KKR 3.000 di tengah kota. Tidak punya uang, saudara. Dan dia bilang sama saya, Bu, ibu mau datang? Mau. Kalau 3.000, ya Bu, sepakat. Tuhan juga bilang yang sama. Saudara, dia tanya, tombakku ini apa? Tuhan bilang apa? Setahun. Tiap hari kamu harus berlutut di tengah lapangan, di tengah kota. Saudara, dia tiap hari loh saudara berlutut. Saudara berlutut nyembah Tuhan di tengah kota. Sampai semua orang lihat. Setiap hari berlutut. Saudara, setelah itu dia mulai cetak selebaran. Dia bagikan semua. Bilang tanggal sekian Ibu Iin khotbah di sini. Saudara, dia datangi gereja-gereja karena dia nggak punya tim. Boleh ndak main musik? Boleh, mau. Akhirnya ada gereja yang nyumbang alat musiknya. Ada gereja yang mau jadi WL, jadi paduan suara, penari komplit. Tuhan gerakkan semuanya. Tapi itu tidak cukup. Dia terakhir seminggu sebelum hari H, dia bilang ini, Bu, tapi saya tidak punya uang buat sound system. Jadi kalau ibu sampai kepepet pakai truk, pakai toa, mau nggak? Mau. Saya bilang nggak apa-apa. Saudara, sudah selesai. Saudara, di hari H saya masuk kota. Satu kota terdengar suara pujian. Saudara, suaranya keras banget. Di tengah kota, saudara, layarnya lebih gede dari ini, 3 kali lipat. Ya saya kan bengong. Ya ini kok suaranya sak kota. Ya layarnya segini, katanya tidak punya uang. Katanya saya harus berdiri di truk. Saudara, pakai toa. Ini suaranya sak kota. Ibu ini bilang, Bu, Tuhan itu ajaib. Apa ya? Saya bilang, 3 hari sebelum hari H kita KKR, itu tempat dipakai oleh pemerintah, saudara. Saudara pakai sound system sak kota, pakai layar 3 kalinya ini. Selesai buat acara sekota, Tuhan bilang begini, kamu datangi, bilang pinjem buat hari Minggu. Datanglah dia, itu acara Jumat. Dia bilang, Pak, hari Minggu mau ada KKR. Boleh ndak ini dipinjem sampai hari Minggu, jangan dicopot. Oh boleh Bu, ndak ada yang nyewa katanya ya. Dia bilang tambah berapa? Ndak apa-apa, kasih makan aja tukang-tukang saya. Saudara, dia nanya bagian sound system, Pak boleh ndak dipinjem sampai Minggu? Boleh Bu, ya ndak usah dikasih apa-apa, kasih makan aja. Saudara bayangin, ujungnya saudara itu KKR satu kota, 5.000 orang. Saudara, modalnya apa? 0. Modalnya apa saudara? Berlutut 1 tahun di tengah kota. Saudara, itulah yang namanya tombak yang diayunkan. Saudara, sampai pulang dia, wah saudara, saya bilang ini, Bu, ini kok semua dikasih makan? Duitnya siapa? Nah itu Bu, setiap orang yang dengar KKR bilang begini, saya nyumbang. Nyumbang makanan. Saudara, ada yang nyumbang soto, ada yang nyumbang sambal goreng. Ujungnya satu kota pesta. Dia bilang, saya ini cuma hamba Tuhan, miskin yang berlutut di tengah kota. Saya tidak tahu hari ini siapa saudara. Kita ini memang tidak bisa apa-apa, betul. Kita ini kemampuannya sangat sedikit. Tapi kita harus dengarkan Tuhan. Kita harus ayunkan tombak.
sisanya Tuhan yang kerjakan. Amin. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Biarkan Tuhan menyelesaikan buat kita. Biarkan Tuhan turun tangan buat kita. Biarkan Tuhan buat mujizat buat kita. Tapi saudara ayunkan tombak. Mari kita teruskan. Saudara, ayatnya berkata, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang. Ayatnya di dalam Mazmur berkata, Tuhan melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Saudara, hari-hari ini anak-anak Tuhan harus bisa perang. Ada banyak anak-anak Tuhan yang saya sedih banget, tidak bisa perang, saudara. Dan saya ini dalam 1 minggu ini ya, hati saya nangis. Lihat anak-anak Tuhan yang dihancurkan iblis karena tidak bisa perang. Saudara bilang, Bu, bagaimana saya bisa perang? 1, saudara harus tahu mengenakan senjata Allah. Betul? Ada iman, ada perisai, ada pedang roh, betul? Itu saudara harus kuasai. Yang kedua, saudara ya, saudara ini harus tahu bahwa kalau perang ya, kita ini saudara harus bangun tembok. Kalau saudara perang tidak ada pertahanan, ya habis. Saudara bangun temboknya apa? Alkitab berkata ada tembok api. Ada tembok saudara ya puji-pujian. Ada tembok deklarasi. Nah, saudara yang ketiga, saudara harus aktifkan malaikat. Loh, ayatnya bilang malaikat itu diberikan untuk menolong kita, melayani kita. Nah, malaikat ini harus diaktifkan, dipanggil. Saudara yang keempat apa? Saudara ini harus mengikat. Dan loh, ayatnya bilang apa yang terikat saudara di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Tapi baca ayatnya, surga dulu atau bumi dulu? Bumi dulu. Tuhan nunggu saudara. Nah, ini aja dasar. Saudara kalau ini tidak bisa, saudara hari-hari ini tidak sanggup perang. Tambah yang terakhir, hari-hari ini banyak gelombang, banyak racun, banyak yang negatif. Jadi saudara ini harus belajar kebas-kebas. Loh, ayatnya ada Tuhan bilang ini, kalau kamu keluar dari kota, kebaskan semuanya. Yang gak benar kebasin semuanya. Loh, Tuhan Yesus loh yang ngajarin. Ya, saudara, tapi banyak anak Tuhan yang dasar aja gak bisa. Jadi akibatnya mereka kena serang. Ini salah satu saudara saya itu sampai nangis gitu. Aduh Tuhan, kok kayak begini. Saudara dan anak Tuhan, saudara. Dan mereka saudara ya, dia saudara berantem sama suaminya, sakit hati. Loh, ayatnya udah jelas kebas-kebas. Salah satu kebas-kebas itu kamu harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak bisa diampuni. Itu bagian dari kebas-kebas saudara ya. Saudara, dia tidak mengampuni. Dan tiba-tiba iblis kasih apa? Kanker. Saudara, kankernya di tangan. Tidak ada tanda-tanda saudara. Dalam 3 bulan kankernya jebol tulang. Tulang sama kulitnya ini jebol saudara. Dan dokter bilang harus diamputasi. Tangan kanan harus diamputasi. Saudara bisa bayangkan, anak Tuhan. Kenapa tidak mau perang? Anak Tuhan yang lain. Saudara, dia bilang begini, Abu tidak usah perang-perang, tidak usah bangun tembok. Suaminya, saudara itu pergi nonton pameran mobil. Nonton pameran mobil kan biasa ya. Saudara dikasih nomor sales itu loh, sembari ditepuk. Pulang kayak orang gila saudara. Telepon nih perempuan dan tak pernah bisa lepas. Rumah dikasih, mobil dikasih, sertifikat
saudara, rumah diganti ke nama perempuan itu. Dan tidak bisa diajak ngomong. Saudara, saya bilang sama ibunya, Bu, ayo belajar perang. Ibunya ngomong apa? Saya ini bukan gak mau perang-perangan begitu nanti kena serang. Ya wong sudah kena serang. Sudah sampai suaminya, maaf kata ya, menyerahkan sertifikat, masih bilang tidak mau perang karena takut kena serang. Ini kan digoblokin iblis. Saudara-saudara tidak perang, itu membuat saudara justru diserang. Bisa mengerti ya? Saudara, iblis gak mau nyerang kalau tahu saudara kuat. Ada ayatnya. Dikatakan bahwa iblis mencari orang yang lemah yang bisa diserangnya. Saudara dan ibu ini meninggal. Ketika apa? Semua rumahnya diambil sama perempuan ini. Dan suaminya meninggal. Beberapa lama kemudian ibu ini meninggal sakit hati. Saudara coba bisa bayangin, ngenes anak Tuhan. Saudara, saya ketemu lagi anak Tuhan yang sampai gak bisa makan. Saudara, kenapa? Ya ini. Saya berdoa. Saudara bilang, Bu, ya, satu lagi nih anak Tuhan sampai gak bisa makan. Saudara, dia di Batra, dia cinta Tuhan. Saudara, dia itu ditawari, Bu, saya masukin minuman keras boleh enggak? Soalnya untungnya gede banget. Saya bilang, hati-hati ya, itu barang kotor. Kamu enggak boleh sentuh. Saya bilang, kalau kamu mau masukin. Dia ngomongnya gini, iyalah, iya Bu, iya Bu. Tapi dia sentuh. Saudara, dia ikut minum. Alasannya ngerasain. Next, ditawarin apa? Narkoba. Saudara, karena memasukkan narkoba itu untungnya miliar, saudara, sekali masukin. Saya sudah bilang jangan sentuh. Dia sentuh karena masuknya miliar. Dan dia bukannya perang, duduk dengan orang fasik. Ayatnya bilang jangan berteman, jangan duduk dengan orang fasik. Saudara mau tahu hari ini semua punya dia habis. Dan dia sendiri sudah kayak orang gila. Karena apa? Narkoba, ngerokok, minum, dan gak bisa buka mata aja gak bisa. Semua disita. Sekali lagi, kita ini hidup di masa yang sangat menentukan. Saudara, engkau harus bisa sanggup berperang. Dan salah satu peperangan berkata tidak kepada dosa. Berkata tidak kepada tawaran yang menggiurkan. Saudara, engkau harus bisa berkata tidak. Walaupun untungnya banyak, kalau nyelundupin narkoba tidak. Masukin minuman keras tidak. Tuhan bisa berkati lewat yang lain. Gak usah main kotor. Saudara, karena kau main kotor ada celah. Sekali lagi, hari-hari ini saya mau bilang buat semua saudara, perang. Buat anakmu. Saudara tidak tahu kapan tiba-tiba anakmu mau diserang. Saudara tutup bungkus. Nanti saudara lihat betapa ajaibnya. Saudara, saya itu tadi saya tunjukkan sama Bu Elis. Cucu saya itu ya kalau kebas-kebas ya, sangat teliti. Sampai gini, Tuhan kebas-kebas alis semua satu-satu saudara sama dia. Komplit saudara ya. Terus saya tuh nanya, karena dia itu kebas-kebasnya lebih lengkap, lebih teliti daripada saya. Saya ini nanya sama dia, Elion, Miel, kamu kalian kalau kebas-kebas kok sampai detail ya, sampai semua satu-satu, memangnya apa? Mereka berdua ini soalnya pelihat saudara. Mereka bilang gini, Oma banyak banget yang nempel.
iblis itu suka kasih serbuk, dia bilang. Serbuknya itu suka nempel di mata, suka nempel di telinga, suka nempel di tenggorokan. Terus saya bilang, terus kalau serbuknya masuk, langsung dia bilang, Elion sakit katanya. Tiba-tiba di tenggorokan Elion langsung sakit. Kalau di mata dia bilang, langsung Elion pengennya marah aja katanya. Saudara, dia bisa ngerti. Tapi kita seringkali yang tua, ya gak ngerti. Saudara, kita gak ngerti dan kita biarkan, saudara. Kita ini jadi lemes, sakit. Saudara, kita ini jadi marah-marah, kita jadi khawatir. Saudara, karena kita kebas-kebas yang gak benar. Saudara, mereka kalau kebas-kebas begini, hahaha. Ya, saya nanya sama cucu saya yang perempuan, Miel, kenapa Miel sampai terus dadanya? Kalau saudara tahu ya, cucu saya ada videonya ngebas itu dadanya terus. Terus saya bilang, dia bilang begini, iya Oma, iblis tuh paling suka taruh di dada Miel. Kenapa? Ya supaya Miel sebel, gak suka sama Elion. Saudara, dia tahu. Saudara, memang adiknya yang laki itu kasar. Jadi kalau ngambil apa barangnya dia seringkali robek. Saudara, kemudian nanti kalau dorong dia jatuh. Padahal maksudnya main-main. Saudara, dan dia bilang, kalau iblis taruh di hatinya, dia pengennya marah terus. Tapi kalau iblis tidak taruh apa-apa, dia bisa ngerti. Saudara, dia suka bilang begini sama saya, Elion itu sayang Cece, dia nyebut dirinya Cece. Tapi Elion itu masih kecil, jadi kadang-kadang kasar. Saudara, dan dia tahu dia harus kebas-kebas. Saya berdoa setiap saudara mengerti bahwa hari-hari ini saudara harus menguasai ilmu perang. Kalau tidak, terlalu banyak kuasa kegelapan yang coba menghancurkan hidup kita. Sakit, semua itu dari iblis. Saudara, saya sudah lebih dari 50 tahun, saudara ya, gak pernah sakit. Saya pernah ceritakan waktu saya berapa kali kesini, saudara, kaki saya sedang sampai jalannya sampai perlu susah sekali. Kenapa? Hanya karena saya lihat iblis gak saya usir. Saudara, saya lihat iblis di hotel dan saya gak usir. Saya masuk kamar hotel itu besi segede gini, kena kaki saya, bam, langsung saudara, kaki saya bengkak. Saudara, ototnya ada yang sobek dikit, dan itu sembuhnya sampai 1 bulan lebih. Dan Tuhan bilang gini, sudah tahu lihat iblis. Loh, saya itu datang lihat iblis lewat gini, ceret. Saudara, reaksi saya bisa begini, alah, iblis memang ada di mana-mana. Bisa begitu loh saudara. Bukannya dalam nama Yesus jangan dekat-dekat, pergi dalam nama Yesus. Bukannya begitu, malah gini, alah, iblis memang ada di mana-mana. Namanya juga hotel, pasti iblisnya akeh. Ngomongnya gitu saudara. Saya masuk kamar langsung itu besi segede gini, deng, kena. Karena itu sama iblis jangan dikasih hati. Saya berdoa saudara sangat waspada, amin, supaya hidup saudara berkemenangan. Kalau saudara berkemenangan, saudara akan lihat 50 tahun saya hampir tidak pernah sakit yang berarti. Batuk pilek tuh gak pernah, kecuali saya buka celah. Kalau saya buka celah baru. Covid, saya tiap hari doain orang sakit, doain orang Covid tuh saya. Gak pernah saya kena Covid, saudara. Dan saya kalau doain orang Covid tuh gak pernah pakai masker loh, saudara. Saya tuh gak tahan kalau pakai masker, saudara. Ngap. Saudara, gak pernah satu kali pun. Tapi kalau saya buka celah, saya pernah batuk 2 minggu. Gara-gara apa? Saya ke Amerika, Tuhan bilang begini, patok di 7 tempat.
Setiap, dan Tuhan kasih tahu jelas patoknya. 1 di ini, 2 di sini, 3 di sini. Setiap kali saya mau matok, saudara selalu diajak jajan. Selalu diajak saudara ya ke outlet. Saudara ujungnya ndak bisa matok di tempat yang Tuhan suruh. Jadi matoknya di sembarang tempat. Saya cuma 4 matok di tempat yang tepat. Sing 3 kelewatan. Saudara itu begitu saya pulang, iblis itu ngomong sangat jelas. Kamu kalah. Kamu tidak setia. Kamu gagal. Saya batuk dikasih obat apapun 2 minggu nggak sembuh. Saya minta ampun nangis. Tuhan bilang begini, ya udah tanggung 2 minggu. Begitu ya udah saya tanggung aja lah, sudah bersyukur aja lah 2 minggu dikasih obat apapun nggak sembuh kok. Saya berhentiin obat, saudara saya udah 2 minggu tepat hilang. Saudara, karena itu banyak orang berpikir saudara ya, bahwa yang namanya apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang jelek, yaitu normal, nggak normal. Karena Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Jadi kalau yang negatif itu dari iblis, dan saudara harus waspada. Harus waspada. Saudara, mari kita lihat selanjutnya ya. Saudara dikatakan pandai menggunakan perisai. Nah, kita mau bahas dalam segala keadaan gunakanlah apa? Perisai iman. Saudara sekarang kita mau bicara tentang perisai iman. Saudara, salah satu yang ayah saya ajarkan, reaksi pertama saudara mengalami apapun adalah bersyukur. Ya, pertama itu, ini reaksi pertama itu reaksi iman, itu perisai iman. Jadi misalnya nih saudara dengar kabar apapun, bilang terima kasih Tuhan, aku ini anakmu. Saudara, bukan karena saudara gini ya, misalnya nih ngalamin gak enak terus saudara langsung bilang gini, terima kasih Tuhan buat kecelakaan. Ya gak bisa. Tapi berkatalah terima kasih Tuhan, aku ini anakmu. Aku dalam protekmu, dalam kendalimu, dalam kehendakmu. Saudara, itu perisai iman. Yang kedua perisai iman itu apa? Tanya Tuhan dalam segala perkara. Saudara tanya. Saudara jangan, saudara ya, cuma pakai otak. Tanya Tuhan, habis itu pakai otak. Artinya apa? Digabungkan. Karena otak itu hikmat Tuhan yang memberi. Hari itu saya tanya Tuhan buat perang. Saya bilang ini, Tuhan katanya harus pergi 6789. Tapi krus tidak ada yang 6789. Ya, dari Jakarta tidak ada yang 6789. Dan Tuhan jelas ngomong Pelni. Begitu Tuhan ngomong Pelni, sudah saya ngerti. Oke, saya cek Pelni seluruh Indonesia. Dan ternyata hari itu yang Pelni yang berangkat adanya dari mana? Surabaya. Saudara, saya bilang Pelni. Terus kita cek. Kita cek, mereka bilang, Bu, buat penumpang cuma 250. Saya bilang gak apa-apa, lobby. Saya bilang terbang dari Jakarta. Saya bilang karena Tuhan bilang ada, harus tanggal itu, bisa. Saudara, dan di lobby pergi. Mereka bilang boleh, asal semua ngatur sendiri. Siap. Saudara, dan kami atur. Satu kamar yang harusnya buat berdua, isinya buat bertujuh. Saudara, kamar yang harusnya 20 orang, kasurnya itu isi 20, kami jadiin berapa? 80. Saudara, yang ranjang susun yang harusnya buat 60, kami jadiin berapa? 200. Bangku saudara yang harusnya cuma buat duduk-duduk, kami jadiin buat tidur. Saudara, ya pakai otak. Sampai orang yang bilang, kalian siap masak? Siap. Tapi masaknya di jam kami tidak masak. Siap. Jadi mereka masak, misalnya mereka bilang
kami masak dari jam 10 sampai jam 12. Oke, berarti kami masaknya saudara dari jam 8 sampai jam 10. Itu kan harus pakai otak. Kalau saudara bilang begini, tanya Tuhan enggak pakai otak, ngawur. Kami atur semua. Saudara kami bawa semua. Kalau saudara mau tahu, kami itu bawa beras, bawa segalanya, makanan, sayur, buah, bawa pisang, bawa semuanya saudara. Sampai awak kapal ngomong begini, wow, makanan kami jadi enak katanya. Karena ditambahin segala macam sama kami. Sekali lagi, tapi kami tanya Tuhan. Dan hari itu Tuhan cuma ngomong satu kata, Pelni. Nah, dalam hidup ini seperti itu. Kalau Tuhan sudah ngomong, jangan dilawan. Misalnya Tuhan ngomong begini, pakai orang A. Ya sudah, pakai si A, jangan coba pakai si B. Pasti pembuangan. Seandainya hari itu Tuhan bilang Pelni, dan saya ngotot saudara pakai yang Singapura, hancur semuanya. Saudara bisa mengerti? Ini perisai iman. Saudara perisai iman itu tadi loh, bersyukur, tanya Tuhan. Kemudian apa? Taat. Karena Alkitab berkata, kamu bilang percaya, tapi kamu tidak melakukan, maka itu adalah sia-sia. Kalau saudara gabungkan ini, hidupmu itu wow. Saya itu berkata wow, Tuhan kau itu ajaib ya. Bagaimana semua beres, uang beres, 2M semua nutup. Saudara makanan, acara lancar, hadirat Tuhan. Wah saudara, hari pertama masih biasa, 2, 3, 4 makin hari hadirat Tuhan makin luar biasa. Saudara itu ya, yang hari-hari terakhir perang itu, setiap kali kami perang di langit ada tanda. Saudara, kami perang apa? Sayap. Kami perang apa? Hati. Kami perang saudara persis 72 jam. Karena Tuhan bilang 72 jam kamu di kapal pelang. Wah keren banget saudara. Saudara belum lagi yang di roh. Ya hadirat Tuhan, serbuk emas, orang tuh nerima banyak serbuk emas. Saya sampai bilang Tuhan terima kasih. Hidup ini kalau saudara pakai perisai iman ya. Wah saudara nanti lihat, serangan boleh datang. Serangan kan dibalik jadi kemuliaan. Masalah boleh datang. Masalah kan dibalik jadi keajaiban. Saudara, kendala boleh datang. Saudara akan melihat Tuhan pegang kendali. Saudara pokoknya pakai perisai iman. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan marah, jangan takut, jangan tiba-tiba melo-melo. 1, mengucap syukur. Saudara, 2, tanya Tuhan. Itu perisai iman. 3, taat. Sudah itu aja. Itulah perisai iman. Dan saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan. Ya, saya berdoa kemanapun saudara, mari lakukan. Saudara mari kita lihat selanjutnya. Ditawari dibilang rupa mereka seperti singa. Saudara, semua anak-anak Tuhan yang mau jadi pasukan harus saya singa. Saudara bilang singa ini kekuatannya apa? Mengaum. Wow, saudara. Saudara, auman singa itu bisa sampai 7 kilometer terdengar. Saudara, kalau saudara mengerti soal singa, saudara, singa sama kijang itu larinya cepetan kijang. Tapi kenapa singa bisa makan kijang? Singa cukup mengaum. Wow, saudara, begitu kijang dengar aumannya lemes. Tiba-tiba dia tidak bisa lari, gemeter saudara. Dan singanya bisa tangkap. Saudara, singa ini, saudara, kalau domba ya, domba itu dikotakin nih sama pagar. Pagarnya itu biasanya kalau itu cuma dari bambu.
nanti singanya akan mengaum dari sini. Hau, dombanya ke sini. Nanti singa akan mengaum, hau, dombanya ke sini. Saudara, nanti singanya akan ngaum, saudara dari satu sisi, dombanya panik, semua lari ke satu arah yang lain. Dan itu dombanya yang akan menabrak tembok. Dan membuat dombanya keluar dari pagar. Dan singanya tinggal makan. Padahal sebenarnya kalau dombanya, singanya mengaum, dombanya santai, ada di pagar. Nah, itu dari pihak saudara ya, singa. Tapi kalau Alkitab berkata saudara itu seperti singa, maka saudara harus deklarasi mengaum. Karena ayatnya berkata, mati dan hidup dikuasai apa? Lidah. Barang siapa menggemakkannya, dia memakan buahnya. Alkitab juga bilang, apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Saudara, Alkitab juga bilang, kalau engkau beriman, maka engkau harus berkata-kata sesuai dengan imanmu. Saudara jadi mengaum, artinya saudara berkata. Kalau saudara bicara soal mengaum, banyak sekali ayatnya. Tuhan bilang perintahkan. Tuhan bilang mintalah. Tuhan bilang sembahlah Tuhan dengan keras. Jadah itu artinya gemakan pujian. Saudara, ini semua mengaum. Bahkan di Wahyu berkata yang mengalahkan binatang itu adalah mereka yang punya kecapi. Dan kecapi itu bicara juga soal mengaum. Saudara, jangan malas buka mulut. Ya, kalau kami di Mahanaim, ini salah satu rahasia kekuatan roh. Semua orang di Mahanaim kami paksa minimal setiap hari itu setengah jam bahasa roh dengan keras. Kalau yang di Mahanaim, yang full time, malah ada pelajaran 2 jam berbahasa roh dengan suara keras. Kira parata shekere perete shekere pa. Saudara terus. Saudara bilang, Bu, buat apa? Menyatukan. Saudara itu kayak infus ilahi. Saudara, engkau menyatukan gelombang Tuhan. Kalau saudara berkata, Bu, saya mau. Nah, itu bagian dari mengaum. Saya mau kuat. Mulai. Saudara tidak kuat 1 jam, tidak apa-apa, 10 menit. Tapi menitin ya. Karena saudara rasa gini, sudah lama. Padahal nanti lihat baru semenit. Pasang weker tuh 10 menit. Kira parata shekere perete semua di jalan. Kalau perlu semua dikebas-kebas. Kira parata shekere perete shikira parata shek. Saudara, itu akan membuat saudara kuat. Nah, terus setelah itu apa? Saudara biasakan nyembah. Saudara nyembah dengan suara keras. Saudara, cucu saya itu setiap hari, saudara, dua-duanya pasti 1 jam nyembah. Saudara, dia akan nyanyi, ya. Saudara, dan setelah nyanyi dia sembari nari 1 jam tiap hari. Dan saudara, saya tuh melihat ya, saya tuh sampai kadang-kadang bilang begini sama anak saya Joshua, Jos, punya anak kayak begini tuh enak ya, membiayai dirinya sendiri sejak kecil. Dia bilang iya. Saudara, cuma 1 jam nyembah ya. Cucu saya tuh dua-duanya nggak pernah, saudara, biaya dari orang tua. Saya tuh sampai bilang, ini anak benar-benar. Kalau keluar negeri ya, selalu dia dapat tiket duluan. Saudara, ceritanya hari itu mau ke kami, kalau mau berangkat selalu bilang begini, Miel, Elion, tanya Tuhan cawannya apa. Saudara, nanti mereka bilang, Tuhan bilang cawannya ngasih makan di jalan-jalan, cawannya doa nyembah, cawannya nari 1 jam, perang 1 jam. Mereka akan tentukan cawannya sendiri. Saudara, dan mereka akan lakukan. Saudara, ini anak umur 3 tahun sama 4 tahun ya. Nanti kalau saudara tidak percaya, saya kasih videonya.
Tadi saya tunjukkan sama Bu Elis. Saudara, kalau dia udah berlutut, angkat tangan, bermazmur. Dia kalau bermazmur itu bisa 1 jam begini-begini, saudara. Kita suka ketawa-ketawa. Bermazmurnya semangat sekali, saudara. Saudara, dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Orang itu selalu sampai papanya itu bingung. Hari itu ke Australia, tiba-tiba orang yang tidak tahu datang bilang begini, Pak, Tuhan suruh saya transfer 20 juta buat Miel dan Elion ya Pak, bukan buat Bapak. Sampai papanya bilang gini, wah aku untung. Tiket itu mereka waktu itu ya, saudara ke Australia PP itu karena mereka saudara hari itu lagi diskon dan sebagainya. PP itu cuma 5 juta saudara. Saudara dikasihnya 20 juta. Jadi PP 2 anak kan saudara harusnya cuma 10 juta. Ini 20 juta. Berarti Tuhan bayarin bukan cuma PP saudara. Bayarin hotel, bayarin makan. Padahal mereka satu kamar sama papahnya. Katanya makanya papahnya bilang aku untung. Berarti sudah dibayarin sama Miel sama Elion. Sampai di sana Tuhan suruh doling di kota. Mereka doling keliling saudara. Dilihat sama gubernur Australia. Saudara, gubernurnya lihat anak umur 2 tahun sama 3 tahun bawa banner jalan. Yang Miel bawa saudara ya sayap jalan. Gubernurnya nangis. Gubernurnya langsung satu anak dikasih $500 Australia. Bapaknya gak dikasih saudara. Kata bapaknya sekali lagi, waduh, bawa anak itu untung aku ya. Saudara, $500 Australia itu lumayan loh saudara ya. Saudara hitung aja sendiri. Saudara, dia bilang mereka itu selalu menguntungkan. Pergi saudara kemarin ke Swiss. Saudara, orang ini datang ke Pak Joshua ngomong begini. Jadi hari itu lagi doa. Saudara Miel dan Elion angkat saudara bulu domba. Mereka perang. Ada tentara saudara. Tentara. Jenderal. Lihat mereka nangis. Langsung datengin Pak Joshua bilang, Pak, ini ya buat Miel dan Elion, bukan buat Bapak. Saudara dibuka berapa? $2,000. Saudara, sampai Pak Joshua bilang ini, tiketnya aja gak sampai segitu buat ke Swiss. Ya, tiketnya cuma 7 juta saudara PP. Ini $2,000. Sampai papanya bilang, lumayan punya anak kayak begini, bayarin bapaknya. Ya, saudara, selalu saudara. Loh, kalau sudah tanya apa sih yang bisa dilakukan anak umur 2 tahun 3 tahun? Enggak banyak. Cuma apa? Nyanyi, nyembah, mengaum. Saudara, Elion itu paling suka perang. Dan kalau dia perang saudara ya, dia bawa saudara pedang gede. Terus dia nyanyi, Yahweh Rafa potong-potong, Yehova potong-potong. Cuma begitu saudara. Saudara, kemarin mau pergi ke Alaska, saya tanya sama mereka, Yon, Tuhan bilang apa? Dia bilang begini, ada 12 binatang yang Elion harus kalahkan. Terus saya bilang apa aja? Dia tulis, beruang, Tuhan bilang ada beruang. Tuhan bilang ada naga. Tuhan bilang ada singa yang jahat. Dia sebutin 12. Terus dia bilang, Tuhan bilang Elion harus potong-potong kalahin. Saudara, dan itu yang dia sebut 12. Semua memang binatang yang ada di Alaska. Saudara, sekali lagi, ikut Tuhan tuh simple. Kalau anak umur 3 tahun aja bisa, kita semua pasti bisa. Amin. Ini ikut Tuhan. Saudara, ikut Tuhan itu gak usah complicated. Ikut Tuhan itu gak usah saudara ya, kita harus pintar. Simple aja kayak Elion bilang, Tuhan, aku mau ke Alaska. Apa yang bagianku? Tuhan bilang 12 binatang. Terus dia ngomong, cariin saya gambar. Jadi perangnya itu dia minta gambar. Semua gambarnya dia potong-potong.
Saudara sembari dia kelilingi. Saudara, sesimpel itu. Karena itu ayatnya sampai bilang begini, kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Pernah baca ayat itu? Saudara, karena memang semua yang ngerjain Tuhan. Memangnya yang ngerjain kita? Enggak. Nyembuhin orang juga kita gak bisa, betul kan? Perang juga kita gak bisa. Sebenarnya nyanyi suara kita juga jelek. Saudara, apa sih yang kita bisa? Tapi Tuhan melibatkan kita. Apapun yang saudara buat. Ayatnya ada, itu pegangan Pak Yusak. Apapun yang kamu buat, Tuhan dan malaikatnya yang mengerjakan. Yesaya. Tapi harus dari saudara dulu. Kalau saudara ini simpel, semua tanya Tuhan. Mulai mengaum. Saudara mengaumlah keras-keras. Ya, kalau saudara Tuhan suruh teriak, Yehova, Yehova, Yehova. Kalau Tuhan suruh berkata, habis, habis, habis. Kalau Tuhan suruh nyanyi, nyanyi. Itu akan berdampak sangat besar. Dan lakukan dengan iman. Lakukan segenap hati. Jangan berhenti. Kalau Tuhan bilang lagi, ya udah toh, murah. Daud itu berkata 7 kali dalam sehari. Saudara, jadi 7 kali dalam sehari Daud itu nyanyi, saudara. Saudara, kalau saudara kita 5 kali dalam sehari bunyi. Saudara, Daud 7 kali. Nah, saudara ini harus tanya mengaumnya berapa kali. Maka saudara akan jadi orang yang sangat diberkati. Saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan. Hanya dengan mengaum, saudara. Dan satu bapak, dia kena komplikasi. Saudara, dokter sudah menyerah. Dan pada waktu dokter menyerah, dia ketemu saya. Dan saya bilang, Pak, Tuhan bilang, tanya Tuhan. Berhentikan semua obat, tanya Tuhan. Saudara, dokter bilang umurnya tinggal 3 bulan. Dan hari itu dia berhentiin semua obat. Dia tanya Tuhan. Saudara, pada waktu itu dia berumur sekitar 60 tahun. Dan Tuhan bilang begini, pasang waker. Setiap 1 jam nyanyi 1 kali dengan tepuk tangan. Saudara, jadi dia pasang waker yang didit gitu ya, setiap jam bunyi didit begitu. Tuhan bilang, kecuali tidur, kecuali kamu sedang makan atau lagi di tempat orang, kamu setiap jam harus nyanyi 1 lagu dengan tepuk tangan. Saudara, ini orang udah mau mati, sudah komplikasi. Saudara, dia lakukan bunyi didit, dia nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. 1 lagu pakai tepuk tangan. Terserah tepuk tangannya di sini, tepuk tangan di sini, atau tepuk tangan di atas, nyanyi. Sembari duduk pun tidak masalah. Saudara, dalam 3 bulan, saudara, semua penyakitnya hilang. Dalam 6 bulan, kolesterol semua hilang. Saudara, dalam 1 tahun, dia naik turun tangga. Saudara, itu kayak anak muda. Kemudian 20 tahun kemudian, jadi dia umurnya udah 80, ketemu saya lagi. Dia nantangin saya naik tangga, saudara. Saudara, dan dia naik tangga tingkat 5 di Mahanaim lebih cepat dari saya. Saya masih coba, saya tetap kuat, tapi saya rada pelan-pelan. Dia naik, nggak istirahat, dia ketawa. Dia bilang, Bu, ini ajaran Ibu. Saya nanya Tuhan. Dan sampai sekarang saya pegang Tuhan bilang, setiap jam 1 lagu tepuk tangan. Dan ini hasilnya, sehat sempurna. Saudara, karena itu saya mau berkata mengaum. Itu sangat ajaib. Wah, sudah jam 12 kurang seperempat. Terakhir 1 ya. Saudara, 1 lagi terakhir. Gesit seperti kijang. Cepatnya seperti kijang.
Saudara, di dalam Kisah Rasul dibilang, lihatlah dia elok seperti jang, cepat seperti rusa jantan liar. Saudara, ada dua kekuatan kijang. Yang pertama itu cepat. Saudara, hari-hari ini ada anak Tuhan tuh lelet banyaknya. Tahu lelet? Disuruh apapun nunda. Mengampuni nunda 3 tahun. Ya. Disuruh saudara, Tuhan bilang perang. Saudara sampai, saudara ya, saudara sudah terjadi sesuatu belum perang. Saudara, saya punya seorang teman, Tuhan suruh dia menginjil. Dia bilang omnya yang paling kaya, paling baik, suruh menginjil, belum kenal Tuhan, Buddha. Dia tunda seminggu. Omnya kecelakaan mati. Dan hari itu Tuhan bilang, seandainya dari hari pertama kamu ngomong, omnya terima Yesus, kecelakaan itu bisa dihindarkan. Saudara, ini sudah tidak ada waktu menunda. Mari belajar cepat seperti kijang. Hari itu saya kebaktian. Saudara, saya jam 5 pagi. Tiba-tiba jam 6 tepat Tuhan bilang begini, cepat telungkup. Karena ada bumi yang akan pecah. Dan kalau kamu tidak telungkup tahan, terlalu banyak korban. Jadi di tengah lagi duduk, saya langsung telongsong, buam. Saudara, saya telungkup, saya bilang tidak ada korban, tidak ada korban. Malaikat tutup semua, tidak ada korban. Saudara, jam 6.15 terjadi gempa di Bogor. Itu tanah belah sepanjang 2 kilometer. Saudara, itu melewati yang namanya taman, melewati TK, melewati yang namanya rel kereta api. Tapi tidak ada satu korban pun. Saudara, seandainya jam 6 itu saya tidak telungkup, saya tidak tahu korbannya berapa. Saudara, kemudian satu lagi, Ibu Deborah Puji lagi doling, Tuhan bilang itu rumah kelilingi 3 kali. Dia tidak tahu apa-apa. Saudara, dia kelilingi 3 kali. Dia lakukan itu jam 2 siang. Saudara, jam 4 saudara mulai terdengar ada penggerebekan. Jam 6 masuk TV. Rumah yang dia kelilingi 3 kali. Saudara, ditemukan TNT 70 kilo. Saudara, itu direncanakan untuk apa? Semua meledakan seluruh bait kasih, gereja-gereja. Tapi begitu dikelilingi, saudara, 3 kali, saudara, orang yang di dalam itu lapar, pesan pizza. Yang ngirim pizza Tuhan atur bekas tentara. Begitu dia ngirim pizza, matanya langsung tahu, ya itu bom. Itu adalah alat-alat atau barang-barang untuk bikin bom. Langsung telepon, langsung digerebek, bener. Saudara, hari itu kalau Ibu Deborah Puji tidak taat 3 kali kelilingi, saudara, bait kasih sudah kayak Surabaya. Saudara, yang waktu itu kena bom di mana-mana. Saudara, kalau sudah tahu ceritanya yang bom di Surabaya, masih ingat? Saudara, itu ada 5 anak Tuhan disuruh. Semuanya menunda. Saudara, salah satu kalau saudara ingat, ada yang pembuat bomnya itu di apartemen. Masih ingat? Saudara, itu di bawahnya anak Tuhan, orang Patra. Tuhan itu ngomong berkali-kali gini, kamu ke atas, kasih makan. Saudara, karena itu tetanggaan, itu di atas. Saudara, dan setiap kali Tuhan bilang kasih makan. Tapi dia tunda lebih dari sebulan, tidak pernah dia kasih makan. Tuhan bilang bawa makanan, kasih. Saudara, dan dia bilang, Bu, seandainya saya kasih makan, dia tidak meledakkan dirinya. Saya tidak tahu, mungkin bertobat, mungkin berteman, mungkin tiba-tiba waras. Saudara bisa mengerti ya? Saudara, yang satu lagi,
Saudara, Tuhan itu suruh dolingin gerejanya. Saudara, gereja yang mau diledakkan dia anggota di situ, anak Tuhan bahtera. Tapi anggota gereja yang diledakkan. Dan dia bilang apa? Nanti dianggap aneh. Saudara, dan dia tidak lakukan. Pam. Hari ini saya mau berkata, jangan tunda. Apapun yang Tuhan suruh, jadilah seperti Kijang. Tapi Kijang itu saudara bisa berdiri di tempat kecil. Cuma cuil segini mungkin. Dia bisa berdiri dengan tenang di situ. Ayatnya berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku berharap juga. Dan Tuhan melihat kemenangan besar. Secara manusia tidak mungkin, saudara. Saya satu kapal. Secara manusia tidak mungkin satu pesawat. Tapi saya modalnya cuma apa? Pijakan kecil. Kapal ini pijakannya cuma apa? Tuhan ngomong pelni. Udah cuma begitu aja. 7, 6, 7, 8, 9. Dan Tuhan menyelesaikan. Saya tidak tahu pijakan apa yang Tuhan katakan. Tapi ayo pegang firman Tuhan. Percaya dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Aku punya Tuhan yang besar, dan mari kita berdoa. Tolong bantu nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan berjanji Engkau pegang kendali. Menggenapi imanku bersepakat. Mari nyanyikan dengan iman. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi. Aku punya Tuhan yang telah berjanji. Hamba berdoa anak-anakmu mengalami Menggenapi imanku bersepakat, percaya bahasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar setiap anak-anakmu mengalami kemenangan yang besar. Apapun Tuhan yang kau janjikan, engkau sanggup menggenapi. Kami percaya tidak ada lagi kerugian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kegagalan. Kami minta perlindungan, kami minta kemenangan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih, terima kasih. Mari nyanyikan sekali lagi. Aku